Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya pada siang hari ini ya, kalau kita perhatikan ya, untuk gold dia itu berada di bawah 2920 ya, dan saat ini berada di level harga 2907 pada saat video ini di tag ya. Video ini tag itu di jam 13.49 atau 13.50 ya pada siang hari. Ini sebelum buka sesi London ya teman-teman ya. Nah lalu kemarin itu dia sempat turun ya. Memang biggest rejection itu dari 2940 ke 2892 ya, dimana ini juga jadi target open interest data ya. Kalau kita perhatikan di sini open interest data yang kemarin ya. Nih. Nah, ini open interest data yang kemarin itu 2900 sampai 2890 ya. Ini dia sudah tercapai semua untuk lowest levelnya. Lalu dia kalau kita lihat dari daily candle ya, untuk gold hari ini itu memang cukup memungkinkan dia untuk melanjutkan koreksinya kembali teman-teman gitu loh, dengan catatan di bawah 2920 gitu. Nah mungkin bagi kalian sudah follow up Juno Trading ID dari beberapa hari lalu atau yang memang sudah dari lama ya, kalian udah nggak asing lagi dengan saya selalu ngomong nih sampai bosan ya mungkin ya. 2920 ke bawah wholesale lanjutan gitu teman-teman, atau di bawah 2920 itu masih ada potensi untuk lanjut turun sampai ke area support daily itu di 2883 sampai 2875 teman-teman gitu. Nah ini kemudian untuk hari ini ya, harga memang sempat retest lagi nih pagi ya ke area di bagian breakout zone. Ini kita mau ganti ya, zona breakout intraday ya di sini. Nah ini berarti jadi S1, ini jadi S3, ini S2 ya. Kemudian ini jadi zona TH R1 teman-teman. Ini TH R2. Nah, nanti untuk hari ini ya patokan kita masih di sini. Nah, jadi di bawah 2917 sampai 2922 itu masih going down untuk XAUUSD ya. Lalu targetnya masih di 2900 sampai 2892 gitu teman-teman. Dengan target rendah untuk hari ini itu di 2883 sampai 2875 gitu. Ini kalau kita lihat dari technical analysis gitu. Nah sekarang kita mau lihat untuk open interest data, itu sudah saya share ya di channel utama Juno Trading ID ya. Dan bagi kalian yang mau join di JTI Learning Center, kalian boleh join ya. Ini untuk kondisi hari ini di Learning Center itu kita memang sudah ada setup ya. Ini kita sudah ada setup yang tadi juga sudah oke ya. Nah ini tiap hari ada chat diskusi seperti ini, open interest data ya. Kemudian di sini kita ada entry juga. Jadi kadang-kadang saya mau cari ajarin scalping juga biasanya di sini teman-teman gitu loh, di bagian diskusi gitu. Kalau untuk scalping untuk intraday setup biasa aja di daily setup ini gitu. Nah sekarang kalau kita perhatikan ya, untuk open interest data ya, ini itu ada di 2900 ya, 2900. Ini saya bedain dulu untuk ininya ya, 2900, 2880 sama 2680. Nah ini untuk yang 1 DTE atau yang hari ini teman-teman. Nah sebenarnya kenapa sih di bagian bawah sini ya, untuk bagian put call-nya itu kosong ya. Ini kan kosong kalau kalian perhatikan ya. Dan mulai dari 2900 sampai 2845 itu kosong, dan yang penuh itu adalah bagian dari si put money ini ya. Put money ini cukup besar, bahkan semakin bawah semakin besar. Itu karena put ada P yang di sini, indikasinya adalah put, artinya mereka tempat mereka untuk beli. Sedangkan C ini adalah call ya, dimana callnya itu target mereka tuh ada di bagian atas semua teman-teman gitu. Nah kalau yang perhatikan, semakin dia harganya
levelnya semakin besar, ya angkanya semakin besar, itu call-nya tuh semakin besar dan put-nya semakin kecil gitu teman-teman ya. Artinya yang targeting untuk dia naik itu semakin banyak, tapi targeting dia untuk beli itu semakin kecil gitu. Nah, ini ada potensi dia jemput dulu di 2900 ya, cuman 2880, dan extreme case-nya itu bisa ke 2860 sampai 2855 kembali, dan ini bisa kita jadikan area support ya untuk kita buy XAUUSD itu kurang lebih di level harga sini teman-teman. Support daily yang bagian S2-nya gitu. Oke, di sini. Nah, ini kan last rejection juga di sini ya. Nah, ini kalau in case harga turun sampai sini, kita bisa cari lah kembali ancang-ancang untuk scalping buy di level harga ini gitu teman-teman. Terdekatnya itu kan 2900. Nah, 2900 tuh di sini zona S1 teman-teman. Oke. Ya, jadi mapping ini pun sudah disesuaikan dengan open interest data yang ada. Nah, Bang, kalau ada yang tanya, sekarang kita harus ngapain? Nah, ini harga tengah-tengah. Wes, kita wait and see dulu aja gitu. Kalau dia naik, kita baru take action, cari konfirmasi sell. Kalau dia sampai sini, kita baru take action, cari konfirmasi buy gitu. Kalau misalkan in case di sini nggak ada konfirmasi buy, ya udah kita tunggu di sini lagi gitu teman-teman. Jadi trading itu jangan dipaksain gitu ya. Pokoknya slowly aja ya. Yang penting tuh adalah kita tahu dulu nih sebelum entry. Oh, kita udah punya patokan lewatin resiko zona ini, berarti kita harus cut loss gitu kalau kita buy gitu teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar apa ya, bisa dikatakan kalem aja gitu tradingnya gitu, jangan terlalu barbarian yang gimana banget ya teman-teman ya gitu. Toh buktinya selama ini saya di channel yang learning center pun ya, walaupun kalem ya, tapi puji Tuhan kita masih bisa profit konsisten ya, terus kita masih bisa diskusi, bisa bercanda gitu, atau bisa bahas-bahas topik yang lain gitu. Justru itu fungsi trading kan sebenarnya adalah untuk kebebasan waktu kita gitu loh, bukan malah setiap hari ketika kita entry buy ya. Misalkan saya entry nih sell di sini ya, saya lihat nih oh iya harga turun, saya entry sell, tapi saya nggak tenang gitu, saya nggak tenang ya. Karena apa? Karena saya cuma entry dan berharap itu untuk profit sampai sini gitu. Nah, itu malah menyita waktu kita teman-teman gitu loh. Jadi kita cukup ketahui dulu key levelnya di mana, zonanya di mana aja, terus kita patokin dengan open interest heatmap yang ada di sini ya. After that ya udah kita tunggu aja di zona kita. Kita kasih alarm aja, kita kasih alert aja di sini ya. Misalkan ini alertnya apa nih gitu loh. Kita kasih aja alert name zona 1 untuk pantau buy XAU gitu ya, gitu loh. Nah, nanti di sini tinggal klik aja gitu. Nah, nanti begitu harga sudah masuk di sini, ya ini kan terkoneksi ke HP kita gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih, oh iya harga tuh udah sampai sini, jadi kita langsung tahu nih dari HP kita. Udah kita baru lihat nih kira-kira nanti ada nggak sih konfirmasi di M15 ini gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ini nggak ada ya udah nggak apa-apa, kita lewatin dulu aja gitu loh. Nah, kita tunggu lagi di sini. Pokoknya trading itu nggak akan buat kita ketinggalan kok gitu loh teman-teman. Oke. Dan kalau misalkan untuk hari ini ya patokan saya bener-bener cuma di sini doang 2920. Jadi di bawah 2920 ya itu dia masih potensi untuk turun kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya in case harga balik lagi di atas 2920 dan 1 hours bisa closing di atas 2920, nah ini baru ada potensi dia untuk balik naik lagi. Nah, kita tunggu aja di zona ATHR1 ini yaitu di 2932 2935 ya sampai 2950-an kembali gitu teman-teman gitu. Dan mungkin ada sedikit penyesuaian untuk yang ATH ini, saya mau sesuaikan kurang lebih di sini ya. Ini ada sedikit penyesuaian lagi. Saya baru ingat semalam itu dia akumulasi di sini. Nah, ini ya 2937 2942. Jadi ada perubahan mapping ya. Ini 2937 2942. Ini untuk zona pantau kita ya. Ketika dia break di atas 2920 ya di sini. Ini kan dia break nih, dia balik ke sini lagi gitu teman-teman. Sama. Jadi kalau dia break naik lagi, baru dia pantau di sini lagi untuk cari konfirmasi sell gitu teman-teman. Selama di bawah 2920 ya, ketika dia sudah mendekati 2917 kita baru cari konfirmasi sell dengan target di zona support ini sama ini gitu ya. Kalau ini kan harga tengah-tengah, nah ini kan kalau masuk juga ya resikonya nggak nutup gitu, dari 2906 ke 2917 pasti SL nya itu
kurang lebih di area buntut candle ini gitu, di atas ini gitu, dan sedangkan di atas ini adalah zona kita juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya secara personal ini nggak masuk gitu, ini nggak masuk. Makanya kalau mau paling kita tunggu di sini ya, atau kalau misalnya kalian mau sell lanjutan, tunggu dia bisa break dari support S1 ini dengan target sell di zona support daily itu di S2 ya, 2882 sampai 2875 gitu. Itu udah paling top chair untuk saat ini strateginya gitu teman-teman. Oke. Untuk hari ini kalau news ya, ada crude oil inventory untuk news ya. Sebenarnya ini newsnya juga dari 4.600 ke 2.500 ini sebenarnya positif untuk US oil. Karena apa? Karena stoknya berkurang gitu. Stoknya berkurang dari 4.000 ke 2.500 gitu. Jadi ini menghasilkan sentimen positif. Kemudian di jam yang sama juga, di jam 10 malam, ini ada penjualan rumah baru. Ini penjualan rumah dari 298 ke 27 ke 698 ke 2679. Ini sebenarnya ada sedikit pengurangan ya gitu. Ini negatif buat DXY kita teman-teman. Oke. Tapi akhir-akhir ini memang bisa dikatakan gold tidak begitu korelasi dengan DXY. Jadi wes lah, pokoknya kita pantau dari open interest data, kita pantau secara teknikal, dan kita cukup tunggu di zona-zona kita aja kalau kalian mau aman begitu teman-teman. Oke. Ya, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa pada next video update.